Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan KKPD kami tentang perancangan alur desain media interaktif. Nama saya Raja Maulana. Nama saya Muhammad Syafiq Al-Fasir. Nama saya Rama Syafiat Alan. Nama saya Fadlan Rekam. Rumusan masalah. 1. Apa saja konten multimedia yang dapat ditambahkan ke dalam media interaktif pembelajaran? 2. Bagaimana cara memudahkan pengguna atau user menggunakan media interaktif pembelajaran? 3. Bagaimana cara merancang konten dan storyboard agar mudah dipahami oleh pengguna baru media interaktif pembelajaran? 4. Apa perbedaan proses belajar menggunakan media interaktif pembelajaran dengan proses pembelajaran secara lain? Adakah kelebihan? Diskusi kelompok. Yang A, konten yang berupa video penjelasan materi, animasi inovatif dan gambar-gambar keterangan. Teks bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung pada penggunaan aplikasi multimedia yang dipakai. Yang kedua, image. Image adalah hasil sebuah pengambilan citra yang didapat melalui alat penangkap citra seperti kamera dan scanner, di mana hasilnya sering disebut gambar. Gambar berwujud ikon, foto, atau simbol. Audio yaitu komponen multimedia yang berwujud narasi, musik, efek suara, atau penggabungan di antara ketiganya. Video merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam 1 detik. Video paling sering diterapkan karena pada dasarnya siswa atau siswi lebih menyukai tampilan visual dibanding hanya membaca dan melihat gambar tanpa suara. Animation atau animasi. Animasi adalah penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Dengan animasi pembelajaran dipakai akan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Kita bisa menambahkan efek animasi yang mengarah pada pembelajaran. Diskusi kelompok B. Dengan desain interface yang simpel dan mudah dipahami serta disajikan pada aplikasi yang mampu membantu user untuk menuju halaman yang dituju. Juga disertakan tutorial penggunaan aplikasi sehingga membantu user jika kesulitan dalam pengaplikasian aplikasi. C. Konten dibuat semenarik mungkin dan tidak monoton dengan adanya fitur tambahan seperti kuis, materi-materi yang mudah diingat, dan tema aplikasi yang bisa diganti sesuai keinginan. D. Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran secara lain tentu cukup membantu. Selain mengurangi jenuh, siswa juga lebih mudah memahami apa yang dijelaskan oleh pengajar melalui visual yang Observasi. A. Melakukan research tentang konsep-konsep pembelajaran atau konten yang akan ditampilkan dalam aplikasi. B. Menganalisis rancangan desain interface agar tidak terlalu kompleks dan membingungkan pengguna. C. Melakukan research mencari konsep pembelajaran yang bisa diterapkan lalu meningkatkan kualitasnya. D. Meningkatkan kualitas belajar daring dengan aplikasi pembelajaran yang tidak membosankan. Tahap perancangan desain media interaktif. 1. Konsep. Merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan dibuat dan dikembangkan, terutama pada tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. 2. Desain. Tahap di mana pembuat atau pengembang proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat. Pembuatan naskah atau navigasi serta proses desain harus secara lengkap dilakukan. Pada tahap ini akan harus mengetahui bagaimana hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan. 3. Obtaining konten material atau pengumpulan materi merupakan proses untuk mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan dimasukkan dalam penyajian proyek multimedia tersebut. 4. Assembly atau penyusun dan pembuatan. Waktunya proyek multimedia diproduksi. Materi-materi serta file-file multimedia yang sudah didapat kemudian dirangkai dan disusun sesuai desain. Pada proses ini sangat dibutuhkan kemampuan dari ahli agar mendapatkan hasil yang baik. 5. Testing atau uji coba. Setelah hasil dari proyek multimedia jadi, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari proyek multimedia tersebut pada pembelajaran secara benar.
Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. 6. Distribusi atau menyebarluaskan. Tahap penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna. Multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai dengan media penyebar luasnya, apakah melalui CD atau DVD, download ataupun media yang lain. Kesimpulan, dengan adanya media interaktif sebagai media pembelajaran, membuat minat belajar siswa meningkat dan memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang ada dan tampilan yang menarik dengan elemen dan komponen. Membuat siswa lebih mudah mengingat sehingga bisa meningkatkan semangat belajar, terutama di era digital yang semakin canggih ini. Serta diharapkan bagi pembuat aplikasi ataupun website untuk lebih kreatif dalam membuat platform pembelajaran media interaktif. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Saya. Perkenalkan, saya Nova Januar, absen 27, kelas 12 Multimedia 2. Saya ingin menanyakan, coba sebutin langkah-langkah storyboard kalian dari mulai isi sampai akhir, dari starting tuh. Iya, dari starting sampai akhir. Terus ada nggak keterangan-keterangannya kayak apa-apa gitu dan isi-isiannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova Januar, absen 27. Pertanyaannya tadi kan bagaimana langkah-langkah perancangan storyboardnya ya. Jadi di apa namanya, di kelompok kita yang ada storyboard. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah membuat timeline. Struktur adalah hal utamanya dalam pembuatan storyboard atau membuat timeline. Yang kedua, menentukan scene utama. Yang ketiga, menambahkan detail pada setiap scene. Yang keempat, menulis naskah, skrip atau video. Yang kelima, memilih alat atau tools untuk membuat storyboard. Yang keenam, membuat sketsa. Dan yang ketujuh, memberikan catatan detail pada setiap adegan. Dan yang terakhir, melakukan tahap pengujian dan tahap revisi sebelum dirilis. Jadi itu jawabannya. Tapi udah diaplikasikan belum ke media interaktif kalian? Belum. Karena mumet banyak. Belum. Udah.